Oke, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah Pintar Ceria, Selamat Bapak pagi Pak Yudis, Wahid. terima kasih Pak sudah datang Pak untuk kesekian Iya, kalinya. apa kabarnya pagi ini Ya, Pak Ko? baik Pak, Bapak apa kabar Pak? Iya, saya juga sama dalam Iya, keadaan sehat dan baik. Senang sekali pada pagi hari ini bisa membersamai ya iya Pak, Bapak betul. Kepala Sekolah Pintar Ceria Iya, dalam sesi coaching kita iya ya. Pak. Sesi coaching kita ini tentunya saya awali dengan saya ingin dengar dulu kondisi situasi yang saat ini Bapak hadapi di sekolah kita di Sekolah Pintar Ceria ini. Iya. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang pertama saya terima kasih ya Pak sudah hadir kemari ke sekolah kami, Sekolah Pintar Ceria. Di waktu Bapak yang sangat Ya. sibuk di luar masih menyempatkan kemari Pak. Jadi gini Pak, sekolah kami ini kan sudah berjalan puluhan tahun ya Pak ya, dari kurikulum 2013 dan sekarang juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka di tahun pertama. Tentunya kan harapan saya selaku kepala sekolah kan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini bisa semakin berkembang sesuai dengan visi misinya dari kementerian. Jadi Pak, saya punya misi ini menciptakan lingkungan sekolah kami ini yang memerdekakan murid-murid itu bebas dia memilih mapelnya, ekskulnya, seperti itu Pak, sehingga Oh, bisa gitu mengembangkan potensi dan bakat mereka maupun intelektual Bagus itu. mereka seperti itu Pak. Jadi harapan saya cuma kan tentunya ada kendala-kendala itu. Nah, masalah itu kami mau menyampaikan ke Bapak kira-kira untuk supaya saya bisa mencapai itu visi misi itu mengembangkan sekolah kami yang memerdekakan siswa itu Pak dalam pemilihan ekskulnya, pelajarannya. Seperti itu Pak. Jadi itulah harapan saya ke 3-6 bulan ke depan nih Pak di tahun ajaran yang baru ini nanti. Saya mau mencoba kurikulum Merdeka yang pertama kami laksanakan kan mengikuti yang dari kementerian ya Pak ya, seperti itu alurnya. Tentunya kita diberikan kebijakan sekolah ini bagaimana memajukan, membuat yang berbeda, sesuatu transformasi yang berbeda seperti itu. Jadi visinya ke situ Pak, mau menciptakan lingkungan pendidikan yang memerdekakan siswa seperti itu Pak. Bagus sekali itu Pak Kohin ya dalam rencana yang Bapak sudah desain dengan guru-guru untuk memerdekakan murid ya dalam rangka memilih peminatan pembelajarannya Betul. yang sesuai dengan tumbuh kembang bakat dan minatnya juga ya, Betul. yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Betul. Nah, Dan dalam 3-6 bulan ke depan tadi rencana Pak betul, Kohin Pak. ya untuk Dan melaksanakan program ini. betul. Dan harapan saya kan Pak, dengan bermulanya program saya ini, visi misi ini, nanti anak-anak alumni tamatan dari sekolah saya ini kan bisa berhasil di bidangnya sesuai dengan impian mereka. Bermula dari sinilah, karena selama ini kan saya lihat di sekolah saya itu kan banyak juga yang sudah tamat itu tidak sesuai dengan bakat minatnya. Ada juga masih pengaruh dari otonom orang tua ataupun ngikutin jalur teman gitu arus. Belum betul-betul sesuai dengan bakat minat mereka, potensi mereka. Jadi harapan saya terbesar itu mereka nanti memang bisa masuk ke impian mereka itu sesuai dengan tujuan mereka yang sudah impikan itu Pak. Baik, ini luar biasa. Saya mencatat identifikasi dari Pak Kepala Sekolah, Pak Kohin dalam hal ini, melihat bahwa ternyata yang sebelumnya banyak atau ada temuan beberapa siswa yang memilih jurusan atau peminatan ketika dia di perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuannya. Bahkan mungkin terinfluence atau terpengaruh orang tua misalkan atau lingkungan terdekatnya, teman-temannya atau lingkungan sosialnya. Nah, ini bagus sekali Pak Kohin. Memang seharusnya karena yang akan menjalani proses di masa depan nanti baik perkuliahan maupun lapangan kerja yang akan mereka hadapi itu adalah peserta didik kita. Maka yang Bapak rencanakan ini sudah sangat bagus sekali. Saya identifikasi masalahnya. Nah, rencana Pak Ko, apa program yang akan dilakukan oleh sekolah atau Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah atau akan direncanakan mungkin untuk menaungi masalah ini, untuk bisa mencoba
menyelesaikan permasalahan ini di sekolah Bapak? Iya, betul Pak. Jadi kalau flashback tahun pertama kami ya Pak ya, itu karena kita baru tahun pertama soal penggerak itu, jadi kami dari pihak sekolah peta-petakan, mengkotak-kotakkan sebenarnya itu ya, belum menyeluruh sesuai dengan bakat minat anak-anak itu. Jadi program yang ada, peminatan yang ada di sekolah pun kami sesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di saat itu gitu. Jadi harapan saya di tahun kedua ini, rencana saya adalah kita buat angket ataupun asesmen gitu, asesmen awal. Kita akan lihat anak-anak ini ya kan kemana dia arah. Baru kita nanti peta-petakan, baru kita akomodir gitu bakat peminatan mereka seperti itu Pak. Rencana saya seperti itu. Karena itu yang belum kami lakukan di tahun pertama. Di tahun pertama itu kami langsung kotak-kotakkan, ada peminatan ini, ada peminatan ini. Ada 3 peminatan yang kita buka. Baru anak-anak memilih dari yang sudah kita tetapkan oleh pihak sekolah. Nah, tentunya kan kita ada anak yang di luar yang sudah kita kotak-kotakan itu seperti itu. Nah, jadi kita tahun ini rencana itu Pak membuat angket ya, asesmen awal. Kita lihat anak-anak ini sebetulnya ada beberapa bakat minat. Jadi berdasarkan itu nanti kita rencana akan membukakan. Ya, jadi angket untuk peminatan tadi yang Bapak rencanakan itu sekitar 3-6 bulan ke depan di tahun ajaran yang berikutnya. Iya. Atau enggak, di tahun ajaran awal inilah Pak, kita mau masuk kita langsung murid baru itu ya. Betul. Langsung saya kasihkan asesmen awal kan kepada anak-anak, baru nanti kita petakan untuk kita berlakukan 1 semester ke depan sampai 1 tahun ke depan. Kita lihat Pak perjalanannya seperti itu. Nah, bagus, ini saya sangat apresiasi dan dukung sekali sebagai sebuah gerakan Merdeka Belajar yang Bapak wujudkan di sekolah Bapak. Namun kira-kira dengan rencana-rencana aksi yang Bapak lakukan ini, ada tidak tantangan maupun hambatan yang Bapak hadapi dalam rangka mewujudkan ide ini di tahun ajaran yang baru nanti? Betul Pak. Nah, justru inilah kita saya undang Bapak komunikasi karena setahun ke belakang itu kita buatkan program-programnya itu sudah kita tentukan di pihak sekolah itu karena ada beberapa hambatan kendala dari sekolah, terutama pertama dari jumlah ruang kelas ya Pak ya, jumlah ruang kelas dan keterbatasan SDM yang ada di sekolah seperti itu. Nah, baru tahun ini kami mencoba. Kami kan swasta ya Pak ya, jadi kita sudah bicarakan dengan pihak yayasan ya kan, bagaimana untuk mengantisipasi ini. Jadi sebelum kita berikan angket asesmen itu kepada anak-anak, kita juga sudah ada pembicaraan dengan pihak yayasan, guru-guru juga, bagaimana nanti seandainya ini ada sekian program yang akan kita buka seperti itu. Nah, tentunya kita sudah harus menyiapkan itu Pak. Jadi tantangannya di tahun pertama itu Pak yang pertama. Kemudian juga kan kita tantangannya yang kedua itu masalah biaya Pak ya. Tentunya kan dalam satu kelas itu ya kan kalau misalnya jumlah muridnya tidak tercover sesuai minatnya, tentu kan biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak yayasan kan pasti kan berlebih. Seperti itu Pak. Jadi tantangannya hanya itu sih Pak untuk ruangan sama biaya. Jumlah kelas dan biaya ya. Betul. Saya yakin solusi dari masalah ini juga tadi sudah didiskusikan dengan yayasan sebagai pimpinan tertinggi Bapak di sekolah ya. Saya yakin dan percaya ya hambatan dan tantangan yang dihadapi ini juga sebenarnya tidak akan menjadi sesuatu yang menghambat ya rencana Bapak dalam mewujudkan program Merdeka Belajar, mulai dari Merdeka dalam peminatan. Kira-kira dari proses coaching ini seperti apa perasaan Pak Ko? Ya, sebenarnya ada satu lagi ya sih Pak, terkait mungkin dari orang tua juga sih Pak. Kita harapkan kan dengan adanya ini kan orang tua juga bisa mendukung gitu dengan program-program kebijakan sekolah kita itu Pak. Mau masukan dari Pak kira-kira kan saya pinginnya orang tua apa yang kebijakan kita buat ini orang tua bisa mendukung selaras dengan
Ya, harapan kita juga benar. seperti itu. Jadi mungkin nanti di awal tahun ajaran ya, sebelum asesmennya dilakukan, bisa jadi Pak Ko dan teman-teman guru melakukan parenting ya, untuk mengedukasi orang tuanya dulu, sehingga mungkin bisa mengembalikan kondisi nolnya, bahwa orang tua harus sepaham dengan sekolah. Orang tua juga harus memberikan kebebasan dalam pilihan kepada anaknya selaku peserta didik kita. Karena harapan orang tua ini besar sekali Pak. Ya, tentunya. Sekolah kita Ya, jadi parenting itu kan modelnya diskusi dua arah juga ya, dari pihak Pak Ko dengan pihak orang tua. Saya yakin itu dapat berjalan semuanya dengan lancar. Baik Pak, saya rasa itu saja. saja. Akan coba laksanakan dulu sesuai yang Bapak arahkan gitu Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana gitu, Pak. Terima kasih Pak Ko untuk proses coaching kita. Semoga program Merdeka Belajar yang Pak Ko usung di sekolah lancar dan bisa diselesaikan hambatan yang mungkin akan dihadapi. Nanti kalau ada kendala lagi kami undang Bapak Ya. lagi, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat siang Pak.